Shalom. Baiklah, kami dari mahasiswa STP Divisi 2 Medan ingin memaparkan materi tentang memahami tata perayaan sakramen perkawinan. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri mulai dari ujung. Perkenalkan, nama saya Rasrulida Gratia Barasa. Nama saya Yeni Kristina Stumeang. Perkenalkan, nama saya Yudi Sugar. Nama saya Putri Barus. Nama saya Manuel. Baiklah, kami akan memulai penjelasan ini. Baiklah saudara-saudara terkasih, kita buka puji syukur kita 333. Sungguhlah indah tiba buaya, sungguhlah indah rumahmu Tuhan, Raja alam raya. Untuk memulai katekesi singkat ini, mari kita awali dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang Maha Pengasih, kami memohon petunjuk-Mu dalam memahami sakramen perkawinan. Berilah kami pemahaman yang mendalam akan maknanya sebagai janji suci di hadapan-Mu. Bantu kami untuk menghargai dan menjaga ikatan ini dengan cinta, kesetiaan, dan pengertian. Jadikanlah pernikahan kami nantinya sebagai bagian dari rencana-Mu yang sempurna, yang mempererat hubungan kami dalam mencari kebahagiaan. Amin. Shalom saudara-saudara. Tadi tema kita pada hari ini katekesnya mengenai memahami tata perayaan perkawinan. Nah, kita masuk yang pertama, pengertian pada sakramen perkawinan. Merupakan momen sakral dalam kehidupan Kristiani. Pemahaman yang mendalam tentang tata perayaan yang akan membantu calon pasangan suami istri atau pasutri menghayati makna sejati dari ikatan pernikahan. Nah, dari tata perayaan sakramen perkawinan terdiri dari beberapa bagian penting. Yang pertama, liturgi sabda. Ini perayaan di mana firman Tuhan dibacakan. Biasanya terdiri dari bacaan Perjanjian Lama, Mazmur, tanggapan, bacaan dari Perjanjian Baru, dan Injil. Dilanjutkan dengan homili atau khotbah, kemudian disampaikan oleh imam untuk merefleksikan makna pernikahan dalam terang firman, atau biasanya disebut dengan homili. Yang kedua, liturgi sakramen perkawinan. Pada bagian ini, inti dari perayaan, pasangan mengucapkan janji pernikahan mereka di hadapan Tuhan, imam, dan jemaat. Mereka bertukar cincin sebagai simbol kesetiaan dan cinta yang abadi. Imam memberkati pasangan dan cincin. Masuk yang bagian ketiga, liturgi Ekaristi. Jika perayaan pernikahan dilakukan dalam misa, maka akan dilanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Pasangan pengantin baru biasanya menerima komuni pertama mereka sebagai suami istri. Selanjutnya, struktur tata perayaan sakramen perkawinan. Yang pertama, ritus pembuka. Biasanya dimulai dengan prosesi masuk pengantin dan keluarga. Imam membuka perayaan dengan tanda salib dan salam kepada umat. Lalu, imam memberikan kata pengantar singkat tentang makna perayaan. Selanjutnya, liturgi sabda. Biasanya terdiri dari bacaan pencerahan dan makna pernikahan Kristiani. Pada bagian liturgi sakramen perkawinan, imam menanyakan kesediaan pasangan untuk menikah. Lalu pasangan mengucapkan janji setia satu dengan yang lain. Dengan itu, imam meneguhkan janji pernikahan pasangan. Lalu imam memberkati cincin dan pasangan saling memasangkan cincin. Lalu dalam perayaan pernikahan dilakukan pada saat misa. Yang pertama, persiapan persembahan, dilanjutkan dengan doa syukur agung, lalu komuni. Yang terakhir, ritus penutup. Pada bagian ritus penutup, ada berkat khusus untuk pasangan baru. Lalu pendandatanganan akta pernikahan dan dilanjutkan dengan berkat penutup dan pengukusan.
dan itu disebut dengan sakramen yang tindakannya sakral. Ada 3 alasan mengapa disebut dengan tindakan sakral, yaitu yang pertama, kehadiran Tuhan. Gereja mengajarkan bahwa Tuhan hadir secara khusus dalam ikatan pernikahan. Pasangan tidak hanya berjanji satu sama lain. Pada perayaan sakramen pernikahan, ada simbol-simbol dalam pernikahan tersebut. Yang pertama, cincin. Cincin berbentuk lingkaran melambangkan cinta yang tak berujung. Pertukaran cincin menandakan komitmen dan kesetiaan pasangan. Lalu yang kedua, lilin. Lilin yang menyala melambangkan Kristus sebagai terang dunia dan panggilan pasangan untuk menjadi terang bagi satu sama lain dan masyarakat. Yang ketiga, kain penutup atau velum. Di beberapa tradisi, kain putih diletakkan di atas bahu pengantin, melambangkan kesatuan mereka dalam Kristus. Oke, baiklah saudara-saudari, sekian pemaparan kami mengenai KTGC, memahami tata perayaan sakramen perkawinan. Apakah dari saudara-saudari ada yang ingin bertanya seputar KTGC yang telah kami sampaikan? Iya, baik. Dengan saudari siapa? Ya, perkenalkan, nama saya Aska Boris Tumorang. Ya, saya ingin bertanya tentang yang dijelaskan tadi. Ya, pertanyaan saya, mengapa kadang kebanyakan orang ketika merayakan sakramen perkawinan lebih banyak mengikuti adatnya yang dijambur daripada ikut perayaannya? Tolong dijelaskan. Terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih atas pertanyaan dari Kak Aska, yang dimana pertanyaannya, mengapa kebanyakan orang lebih memilih ikut adat dijambur daripada ikut perayaan. Nah, beberapa alasan mengapa banyak orang lebih cenderung menghadiri acara jambur daripada perayaan sakramen adalah karena kurangnya pemahaman tentang pentingnya sakramen dalam kehidupan iman Katolik. Beberapa individu mungkin tidak sepenuhnya menghargai atau memahami makna mendalam dari sakramen perkawinan, termasuk perayaan Ekaristi yang merupakan inti dari sakramen tersebut. Selain itu, fokus pada aspek sosial dan budaya dalam acara jambur seringkali menarik bagi banyak orang. Acara ini tidak hanya menjadi momen untuk merayakan dan memperkuat ikatan keluarga atau komunitas, tetapi juga untuk mempertahankan dan mewarisi nilai-nilai budaya yang dianggap penting. Persepsi pribadi tentang prioritas dalam perayaan perkawinan juga memainkan peran penting. Beberapa individu atau keluarga mungkin memiliki perspektif yang berbeda-beda tentang apa yang paling penting dalam perayaan mereka. Mereka mungkin lebih menekankan pada aspek budaya atau tradisional daripada pernikahan mereka, sementara yang lain lebih menitikberatkan pada aspek spiritual atau sakral seperti perayaan Ekaristi. Bagaimana saudari Aska? Ya, jawabannya memuaskan. Terima kasih. Ya, perkenalkan, nama saya Riko Simanjuta. Pertanyaan saya adalah, mengapa perkawinan Katolik dilihat sebagai sebuah sakramen? Terima kasih. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari saudara Riko. Nah, pertanyaannya tadi, mengapa perkawinan Katolik itu disebut sebuah sakramen? Yang dimana Gereja Katolik mengkehendaki perkawinan keluarga Kristiani sebagai yang kudus dan sakramental karena Allah hadir di dalam perkawinan. Gereja ingin agar pasangan yang menikah memperoleh kebahagiaan dan mengalami sukacita dan rahmat ilahi di dalam perkawinan mereka yang terus ditantang oleh arus zaman. Bagaimana saudara Riko? Terima kasih. Oke, baiklah saudara-saudari. Saya ingin merangkumkan dari kegiatan kita tentang KTGC, memahami tata perayaan sakramen perkawinan dari awal hingga hampir selesai. Nah, jadi kesimpulannya itu ialah dengan pemahaman mendalam tentang tata perayaan ini membantu calon pasutri untuk yang pertama
berpartisipasi lebih aktif dan bermakna dalam memahami tata perayaan sakramen perkawinan. Lalu, menghayati setiap momen sakral dalam upacara. Mempersiapkan diri secara spiritual untuk sakramen yang akan mereka terima. Lalu, menghargai tradisi dan ajaran gereja tentang pernikahan. Selanjutnya, dengan pemahaman ini, diharapkan pasangan tidak hanya fokus pada aspek eksternal perayaan, seperti yang sudah ditanyakan oleh saudari Aska tersebut, tetapi juga pada makna spiritual yang mendalam dari sakramen perkawinan. Baiklah, kita akan memasuki doa umat. Bagi gereja, ya Bapa, Engkau telah menyerahkan diri putramu bagi gereja untuk memutuskannya dengan pembasuhan air dan sabda kehidupan. Perbaurilah dan sucikanlah gerejamu dengan pertobatan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Maha Pengasih, kami bersyukur atas kesempatan memahami tata perayaan sakramen perkawinan. Berkatilah langkah kami dalam memperkuat iman, memperdalam cinta kasih, dan menjalani kehidupan pernikahan yang kudus. Berkati setiap pasangan yang akan mengikuti janji suci. Jadikanlah perkawinan mereka sebagai cermin kasih-Mu. Kami mohon perlindungan bagi setiap keluarga Katolik, agar menjadi teladan kasih, perdamaian, dan kesetiaan. Bimbinglah kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita akhiri dengan lagu penutup. Lagu penutup kita yang dimanggil 1132. Lambungkan puji